saya kalau nonton videonya ya dari awal gitu Bung Adi jalan, kemudian ada sekelompok orang, kalau nggak salah ada satu orang wanita juga tuh yang ngajak dialog ya. Ya. Apa itu yang dibicarakan? Karena nggak jelas itu. Betul, saya bahkan lupa sekarang. Tapi dia marah-marah ke saya dan kalau tidak salah dia sempat menyebut kita sama-sama Padang, saya malu kamu Padang begitu ya. Terus saya merasa perlu untuk menjawab dia dan bertanya tentang kenapa, apa maksudnya gitu kan. Tapi ya seperti biasalah, ya ibu-ibu itu tentu saja bukan hadir sana untuk berdiskusi, tapi lebih untuk maki-maki saya kan. Dan setelah itu kalau tidak salah, saya bahkan lupa persisnya apakah dia meninggalkan saya atau saya meninggalkan dia. Karena teman-teman saya, Belmondo misalnya, yang selalu mendampingi saya itu, berusaha mengajak saya, udah bang gitu ya. Yuk kita tinggalkan aja, kita jalan aja terus. Tapi rupanya makin lama makin banyak ya orang yang berkumpul itu. Dan provokasi nampaknya ya. Dan mungkin kayaknya ada, mungkin bukan hanya terprovokasi, bisa jadi memang ada yang instruksi ya. Kalau sekarang kan berkembang berbagai skenario tentang apa yang terjadi, apakah mereka sudah menyiapkan untuk memang mengeroyok ataukah itu spontan. Sebagian percaya bahwa itu udah well organized, by design, organized. Ya saya nggak tahu persis. Ya jadi ada info kepada mereka yang di lapangan yang memang sudah ada rasa tidak simpati atau tidak suka kepada Bung Ade ya. Bahwa Ade Armando ada di depan DPR. Ada di depan ya. Dikasih lihat fotonya kalau nggak salah tuh. Terus karena memang kalau sepenuhnya ini adalah tindakan yang natural, terlalu rapih. Ya misalnya saja, saya mula-mula diteriaki, kemudian saya menjawab teriakan itu dan tiba-tiba saya dipukul. Mula-mula kalau tidak salah entah mana bagian belakang dari tubuh saya, terus ditendang pangkal paha saya ini, sehingga saya terjatuh. Dan tiba-tiba saja mereka sudah secara rapih berkumpul. Dan kemudian mereka saling berpegangan ya untuk mencegah jangan sampai ada yang bisa membantu saya kan. Kalau itu spontan, ya artinya betul-betul mereka terlatih dong, spontanitas saja begitu ya. Apalagi ini kan. Tapi saya duga sih memang sudah ada niat sebelumnya lah. Kira-kira Bung Ade apa ya sebabnya ya mereka kalau kita lihat seperti itu? Ya kalau kita lihat siapa orang-orangnya kan sebagian disebut ex-FPI gitu ya. Jadi gini, saya sadari ada banyak orang benci ke saya ya. Tapi yang benci saya itu harus dipilah-pilah. Ada yang benci karena politik, ada yang benci karena mungkin agama. Saya rasa dalam hal ini adalah orang-orang yang membenci saya karena sikap saya yang terus-menerus menyerang FPI dan Rizik Syihab. Kalau barangkali Abang mengikuti apa yang saya lakukan dengan media sosial, di media sosial itu sejak misalnya ketika tahun 2016-2017, saya itu sudah berhadapan-hadapan dengan Rizik Syihab kan. Apalagi ketika kemudian dia melarikan diri kan. Itu saya pernah bikin setiap hari tuh saya tulis. Sudah hari ke-7 Rizik Syihab lari, hari ke-8, hari ke-100, hari ke-101 gitu ya. Saya membayangkan kalau Anda adalah seorang loyalis Rizik Syihab, pendukung, pengagum umatnya, itu pasti membuat mereka marah. Apalagi ketika kemudian Rizik pulang ke Indonesia, lagi-lagi bikin masalah kan, dalam arti akhirnya dia toh di penjara. Itu juga saya terus-menerus berusaha mendorong agar polisi jangan takut, tangkap aja dia gitu kan. Sampai akhirnya ada kasus KM50 yang tewasnya berapa 6 kalau nggak salah Laskar FPI. Saya juga berada di sisi polisi untuk mengatakan saya percaya bahwa penembakan oleh polisi itu tidak masuk dalam kategori pembunuhan secara semena-mena gitu ya. Saya percaya bahwa itu versi polisi itu benar. Jadi hal-hal semacam itu yang terus-menerus saya lakukan sehingga akhirnya Rizik Syihab sendiri tertangkap, FPI dibubarkan,
Mungkin bukan saya sendirian tentu saja yang merupakan penyebab, tapi saya termasuk orang yang paling aktif di media sosial barangkali. Persis, yang paling aktif di media sosial. Bahkan saya mungkin lebih aktif dari teman-teman saya di sini, misalnya Eko dan Denny Siregar ya. Saya lebih keras barangkali karena untuk kurun waktu yang panjang saya melakukannya. Saya duga hal-hal semacam itu membuat mereka sangat membenci saya, karena kalau tidak salah menurut saya hanya membaca di media sosial juga ya, sebagian dari para orang yang sudah tertangkap itu, yang wajah dan wajahnya lah tertangkap oleh kamera, sehingga mereka bisa tertangkap sekarang sebagai pelaku, itu kalau dilacak siapa mereka, beberapa orang dari, saya lupa 7 atau 8 yang sekarang ditahan, sekitar 5 orangnya itu adalah ex-FPI. X ya? X. Ya karena FPI-nya sudah dibubarkan, jadi kita panggil X. Betul. Kalau sekarang masih ada ya masih anggota. Ya.